Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya ditetapkan secara resmi oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo kemarin mangkir dari penjadwalan pemanggilan oleh KPK lantaran sedang menjenguk sang ibu yang terbaring sakit di rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Yassin Limpo, KPK juga menetapkan KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, sebagai tersangka. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelumnya pada Rabu siang, KPK menjadwalkan ketiganya untuk diperiksa, namun Syahrul Yassin Limpo tidak hadir. Melalui tim kuasa hukumnya, Syahrul Yassin Limpo mengirimkan surat ke KPK untuk penjadwalan ulang dengan alasan bertolak ke Makassar untuk menjenguk ibu yang terbaring sakit. Selain itu, terkait penetapannya sebagai tersangka, tim kuasa hukum Yassin Limpo juga akan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Syahrul Yassin Limpo pada Kamis dini hari tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama istri kembali ke Jakarta usai mengunjungi orang tuanya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul dan istri keluar melalui pintu timur lobi kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraan yang mengantar ke kediaman mereka. Di hari Rabu kemarin, Syahrul seharusnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, namun mangkir karena alasan kekeluargaan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengajukan gugatan pra-peradilan melawan KPK. Dalam konstruksi perkara, mantan mentan Syahrul Yassin Limpo diduga menarik setoran di eselon 1 dan 2 untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan nominal 4 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Sumber uang didapat melalui markup anggaran dan gratifikasi dari vendor yang memenangkan proyek. Total kerugian negara ditaksir mencapai 43,8 miliar rupiah. Dan usai ditetapkan sebagai tersangka, politisi Partai Nasdem ini melawan dengan mengajukan sidang pra-peradilan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan akan dilangsungkan Senin 30 Oktober. Tidak hanya Syahrul Yassin Limpo saja pemirsa, KPK juga telah menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Kasdi saat ini ditahan di KPK setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 9 jam. Hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo rencananya akan mendatangi gedung Komisi Anti Rasuah guna memberikan keterangannya usai menyandang resmi status tersangka dugaan kasus korupsi di tubuh Kementan. Kami sudah bergabung bersama dengan Ismalia Medasari di gedung KPK. Ismalia, selamat sore. Syahrul Yassin Limpo setelah sempat mangkir, apakah hari ini kembali memenuhi panggilan KPK? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang benar KPK kemarin telah mengumumkan 3 tersangka dari kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Yang pertama yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang kedua merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yakni Kasdi Subagiono dan juga Direktur Alat dan Mesin Muhammad Hatta. Dan memang benar juga Fani juga pemirsa, kemarin sembari KPK melakukan konferensi pers juga telah melakukan penahanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yakni Kasdi Subagiono yang saat ini telah ditahan di rutan KPK
20 hari ke depan terhitung pada hari kemarin 11 Oktober hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Dan memang benar kemarin harusnya dijadwalkan juga Syahrul Yassin Limpo ini datang ke KPK untuk memenuhi panggilan penyidik, namun dikarenakan alasan akan kembali ke kampung halamannya dan menjenguk ibunya sedang sakit, Syahrul Yassin Limpo ini tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Dan dari informasi terbaru yang kami dapatkan secara tertulis dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, yakni Febri Diansyah, bahwa mengkonfirmasi bahwa saat ini Syahrul Yassin Limpo memang sudah sampai di Jakarta dan akan memenuhi panggilan KPK Jumat 13 Oktober 2023 mendatang, yang dikatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo akan datang ke KPK pada siang hari. Dan sebelumnya memang ketiga tersangka tersebut ini diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama, menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi, yang dimana dalam rentang waktu 2020 hingga 2023 ketiga tersangka ini diduga telah menikmati uang hasil korupsi sebesar 13,6 miliar rupiah. Dan sebelumnya memang pada hari Rabu ini KPK telah melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Cassius Subagiono, namun belum melakukan penahanan kepada dua tersangka lainnya, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Direktur Muhammad Hatta. Dan tadi juga saya sampaikan kepada Fani dan juga pemirsa, Syahrul Yassin Limpo akan dikonfirmasi akan datang ke KPK besok. Namun meskipun hari ini Syahrul Yassin Limpo tidak datang ke KPK, kami masih menunggu kehadiran dari satu tersangka lainnya, yakni Direktur Alat dan Mesin Muhammad Hatta. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya kedatangan dari Muhammad Hatta ke KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Fani. Baik, Ismalia, terima kasih atas informasinya. Kami juga masih menunggu begitu keterangan dari KPK terkait dengan rencana gugatan pra-peradilan yang diluncurkan oleh Syahrul Yassin Limpo begitu tanggal 30 Oktober mendatang. Tapi terima kasih sebelumnya atas laporannya sekali lagi. Selamat sore, sampai jumpa.